Dan pemirsa, untuk membahas masih banyaknya kondisi jalur mudik yang rusak serta penerangan jalan yang masih kurang memadai, selengkapnya kita bergabung bersama kami Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Dodi, selamat pagi Pak Joko. Pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Mas. Saya mau Mas ke Pak Menteri. Pak Menteri, Pak jadi Menteri. sampai hari ini itu kan sudah tidak sampai lagi ya. Kalau kita hitung 1 pekan nggak nyampe jelang Lebaran, orang sudah mulai mudik sekarang. Tapi masih ada beberapa laporan jalur arteri di Karawang, kemudian jalur Pantura di Pati itu tuh masih ada yang rusak. Pak, jadi kenapa sebenarnya belum bisa diperbaiki secara keseluruhan, Pak? Kalau yang di Karawang dan Pati, kalau lubang sih insya Allah sudah nggak ada ya. Memang jalan nasional di sekitar situ tuh rusak berat, bukan rusak berat lah, bergelombang sana sini karena yang lewat sebagian besar adalah truk-truk yang over dimension dan overload gitu. Sehingga kemudian jalan nasional kita kurang mampu lah menahan beban kendaraan seberat itu. Harapan kami sebetulnya truk-truk itu lewat ke jalan tol, tapi mungkin ada masalah mungkin biaya atau apa sih, kemudian truk itu lebih suka lewat jalan nasional. Tapi untuk area situ, kita sebutnya sebagai Pantura Barat, itu memang kita akan melakukan persiapan menengah di tahun ini, memang setelah Lebaran. Demikian juga di beberapa tempat di Pantura Timur. Kita juga berencana melakukan persiapan untuk di tahun ini, sehingga utamanya antara Pati, Rembang sampai dengan batas Jawa Timur ya, sampai di dekat-dekat Lasem sana. Gitu Mbak. Baik, ada upaya untuk preservasi Pak, tapi yang paling harus urgent dilakukan sekarang Pak, karena kan orang sudah mulai mudik, ini banyak lubang-lubangnya, apalagi katanya kalau malam juga ada beberapa ruas jalur arteri ini yang kemudian penerangannya juga kurang memadai Pak. Apa kira-kira upaya terdekat yang bisa dilakukan yang paling real, yang paling spesifik Pak? Kalau lubang saya sampaikan tadi, insya Allah sudah nggak ada lagi, karena memang itu sudah saya arahkan kepada seluruh kepala jalan di seluruh Pulau Jawa dan di seluruh Indonesia. Tidak boleh lagi ada lubang di jalan nasional selambatnya H-10. Jadi saya pastikan tidak akan ada lubang. Kalaupun ada lubang-lubang baru karena kemudian masalah hujan dan seterusnya, itu tetap kita akan lakukan penambalan sana sini pada saat traffic berkurang. Nah, untuk masalah penerangan jalan, kami memang sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait dan juga dengan pemerintah daerah untuk menambah beberapa penerangan jalan. Tapi yang dari kami sudah kerjakan, Kementerian Pekerjaan Umum, adalah membuat posko-posko Pak, posko-posko PU di setiap 20 sampai 30 km. Nah, harapannya itu para pemudik yang mungkin pada saat melalui jalan-jalan yang kurang sehat, yang pada saat jalan-jalannya dianggap kurang baik atau sudah mencapai titik lelahnya, bisa di posko itu, sehingga pada saat mereka harus meneruskan perjalanan melalui jalan-jalan yang mereka anggap kurang baik atau kurang sehat, kondisi tubuhnya sudah lebih fit Pak. Tadi saya lihat juga ada tayangan mengenai Sayung ya. Kalau Sayung itu memang rob, dan itu memang sesuai prediksi BMKG, itu akan ada rob dalam semingguan ini antara pukul 6 sore sampai dengan 10 malam tiap hari. Oke. Jadi kalau yang di sudah level kita kerjakan adalah di level Ya, Mbak. perintah yang sudah, arahan yang sudah diberikan, tidak boleh lagi ada jalannya Mbak. rusak H-10. Tidak boleh ada Mungkin lagi ada lubang. situasional ya H-10. Pak ya. Situasional betul. di lapangan mungkin muncul lagi lubang. Coba kita tanya ke Pak Joko. Pak Pasti. Joko, Anda pasti yang mengamati. Kalau dari sekarang sampai dari hari pertama orang mulai mudik sampai dengan sekarang, mungkin ada beberapa infrastruktur dan kerusakannya menjadi catatan Anda. Apa saja Pak Joko? Ya, memang seperti tahun-tahun sebelumnya, itu kebiasaannya adalah perbaikan jalan itu akan selesai 10 hari atau 1 minggu lah sebelum hari H ya. Dan itu dipastikan
memang harus, apalagi jalan berlubang ini kan sangat rentan bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ya, nah ini memang jadi persoalan ketika tahun ini tuh ada efisiensi. Ini yang jadi persoalan. Jadi Pak Menteri juga bingung itu, ya dipotong-potong yang mana. Akhirnya kemarin nol perselerasinya, geger semua itu Komisi 5-nya. Akhirnya diusulkan lagi, termasuk juga di perhubungan. Nah, tadi juga terkait dengan PJU, penerangan jalan. Nah, ini kan masuk kategorinya fasilitas keselamatan jalan, Faskes ya. Nah, fasilitas keselamatan. Nah, itu juga ternyata kami cek sampai hari ini tuh tidak dianggarkan juga oleh Kementerian Perhubungan karena efisiensi. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika penerangan jalan umum karena fasilitas keselamatan itu selain penyelenggaraan jalan umum juga ada marka jalan, rambu lalu lintas, guardrail itu masuk di sana. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi efisiensi itu kami dari awal bilang jangan dipotong yang berkaitan sama keselamatan Hmm. itu. Karena keselamatan menjadi hal yang utama dalam bertransportasi. Kalau dipotong ya seperti ini. Saya juga kemarin Baik. dari Sumatera menyusuri jalan-jalan tol, ya laporan dari teman-teman juga kasihan juga yang Sumatera itu, Baik. Jambi terutama itu kena apa truknya apa batu bara, Lampung bagian tengah. Nah kalau Jawa, terutama Jawa Tengah bagian timur itu memang tidak bisa dihindari truk odol dari Jawa Timur. Baik, Oke. Makanya anggaran kita itu kan keselamatan begitu ya Pak ya, negara yang jadi kepulauan. kunci penting. Saya mau ke Pak Menteri kalau begitu langsung. Pak, ini ada tanggapan, ada mungkin bisa kita bilang kritik Pak, anggaran yang kemudian diefisiensi padahal ini berkaitan dengan keselamatan. Jalan berlubang misalnya, penerangan, belum lagi di sejumlah jalur yang terkena banjirop begitu di Demak, Jawa Tengah misalnya. Nah ini tanggapannya seperti apa Pak, melihat anggaran diefisiensi padahal itu sangat esensial Pak untuk keselamatan? eh, saya dari awal sekali kan eh, awal kali sekali kita di efisiensi memang kita yang paling tinggi. Cuman memang dari sisi penganggaran teknis nampak nggak ada lagi biaya preservasi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan preservasi gitu loh. Masih ada beberapa trik-trik khusus yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan preservasi ringan ya, preservasi ringan. Kalau preservasi menengah dan berat itu memang dari awal kita menganggarkannya itu bentuknya itu adalah loan gitu loh. Jadi itu agak sedikit di luar penganggaran yang ada memang begitu. Nah, khusus untuk Sayung, Demak itu kita kita menyelesaikannya dengan menggunakan tanggul laut. Mungkin kalau Mas Mbak Pak Joko ngelihat itu kita lagi bangun tuh jalan tol Semarang Demak. Tol yang sekaligus sebagai tanggul laut. Memang itu belum akan selesai hari ini, memang belum. Itu kita rencanakan selesai 2026. Harap kita bikin itu tol sekaligus tanggul itu adalah memang untuk supaya rob itu tidak terjadi lagi di daerah situ. Demikian juga nantinya yang kita sedang kerjakan berikutnya adalah Semarang Harbor. Sama, itu untuk rob di daerah Semarang Barat. Sama, fungsinya akan sama. Tol sekaligus tanggul laut. Sehingga harapan kami tidak ada lagi rob di sepanjang jalan-jalan nasional, khususnya di sekitaran Semarang Demak. Itu, Mbak, Mas, Pak Oke, Joko. jadi sebenarnya sudah ada antisipasi yang dilakukan, sudah ada hitung-hitungannya juga ya, dan ada perintahnya supaya nanti H-10 tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini pemirsa, tapi Pak Menteri terima kasih sudah bergabung bersama kami Terima di kasih, Selamat Mbak. Pagi Terima kasih. Indonesia, memberikan pernyataan Terima kasih. untuk pemirsa Metro TV. Sedangkan Pak Joko nanti akan ulas pemirsa apa saja yang masih perlu diperbaiki lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Jason ya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami lanjutkan dialog ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Joko. Pak Joko, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Menteri bahwa ada upaya untuk preservasi yang sudah dilakukan begitu. Tapi kan ini takes time Pak, lama. Sementara mudiknya orang sudah melakukannya mulai dari kemarin-kemarin begitu. Ini lagi proses mudik, belum lagi nanti arus baliknya. Kalau menurut Pak Joko, apakah upaya preservasi itu memang jadi solusi atau harus ada solusi-solusi lainnya Pak? Ya tentunya ini kan jalan rusak itu kan salah satunya karena truk-truk overdimensi overload ya. Sehingga memang harus dicari solusi segera mungkin mengatasi persoalan truk odol. Tidak bisa tidak, itu kan kemarin kalau saya tidak salah saya dengar itu dari Menko
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyebutkan kalau pada saat mudik ini juga akan menertibkan truk odol. Namun hingga hari ini nampaknya belum ada gerakan seperti itu. Artinya penertiban ini tidak bisa sesegera mungkin, harus ada tahapan-tahapannya. Itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, ini terus akan berulang setiap tahun. Apalagi efisiensi ini tadi sudah disebutkan di awal, banyak pemangkasan yang berkaitan sama keselamatan. Ini juga membahayakan. Di daerah Jawa Tengah bagian timur itu semua jalannya rusak itu rata-rata. Dan dalam 1 tahun paling tidak 1 bulan itu dalam perbaikan mengalami kendala juga. Karena semua kendaraan dari wilayah timur itu semuanya overload. Dan kalau bisa ya overdimensi juga. Makanya kita harus mencari alternatif lain. Jangan semua kendaraan angkutan barang itu fokusnya di jalan raya. Kita masih punya jalur perairan, masih punya jalan darat, itu masih bisa digunakan. Tapi sayangnya itu tidak dimanfaat sampai saat ini. Gitu. Baik, Pak Joko, tadi yang menarik adalah Pak Menteri mengatakan sudah ada arahannya H-10 tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi yang berlubang. Mungkin situasional saja muncul lubang. Kalau menurut Anda di lapangan, apakah benar H-10 untuk Lebaran kali ini itu sudah benar-benar bersih dari kerusakan jalan saat ini, Pak? Sebenarnya tidak juga ya, ini persoalannya kan anggarannya baru turun kemarin, baru sebagian, itu pun tidak kami dapat info tidak bisa untuk menyelesaikan seluruhnya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya benar-benar siap. Tahun ini kan pemangkasan tuh luar biasa gitu kan. Nah ini juga bagi teman-teman yang berada di lapangan serba susah ini kan. Anggarannya baru turun, ada kalau di perhubungan tuh rem cek umpamanya untuk bis-bis yang di luar bis akap itu susah dilakukan karena turunnya tuh baru, padahal mereka juga butuh waktu. Makanya ini antara tidak ada sinkronisasi antara Kementerian Teknis dengan Kementerian Keuangan lah yang punya anggaran ya. Mestinya dari awal ya ini harus dipercepat program seperti ini. Ya saya berharap mudah-mudahan tidak ada kecelakaan karena jalan berlubang gitu aja. Karena kalau ini benar terjadi dan masyarakat tahu, itu pemerintah bisa dituntut berdasarkan undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Karena ini juga menyangkut wewenangnya. Kalau jalan di pusat itu Menteri PU nanti yang dituntut. Kalau provinsi ya gubernur. Kalau kabupaten kota ya wali kota atau bupatinya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi korban juga sudah ada sebelum-sebelumnya ini. Begitu, Mbak. Baik, kita harapkan memang tidak ada korban yang berjatuhan karena permasalahan lubang-lubang di jalan tadi begitu ya Pak ya, karena satu nyawa pun itu sangat berharga begitu. Walaupun memang kalau kita lihat data-datanya setiap tahun itu mengalami penurunan, tapi satu nyawa pun berarti. Terima kasih Pak Joko Setiowarno telah bergabung dan memberikan insight bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Joko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.